Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur selalu kita kepada Allah SWT. Yang mana pada pagi hari sampai dengan menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bersilaturahmi dan melaksanakan agenda-agenda di RW 11 ya. Yang pertama tadi kita sudah awali dari survei kemarin tadi. Mungkin itu sedikit kurang lebih nanti yang kita diskusikan bersama dari pagi hari ini kurang lebih sampai jam 12 waktu kita ya. Makan siang ini baru kita pulang. Jadi memang ini kita kemas di luar sekaligus sesuai dengan hasil rapat di beberapa pekan yang lalu di RT 09. Ya. Mungkin itu kita masuk ke topik yang pertama dulu. Silakan untuk survei TPU hari ini. Silakan teman-teman menyampaikan pandangannya seperti apa. Apakah yang perlu kita siapkan atau mungkin yang belum terpikirkan oleh kita. Nanti barangkali teman-teman semuanya menyampaikan pandangan-pandangan yang positif ataupun yang perlu kita antisipasi ke depan. Saya silakan dari RT 01 dulu silakan. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Menanggapi survei hari ini untuk lokasi TP. Kalau untuk saya pribadi mungkin langkah pertama yang harus disampaikan ke warga sosialisasi gitu. Jadi yang selama ini warga sudah mendengar ada informasi seperti itu, cuma kan belum ada kejelasannya. Nah, mungkin kalau untuk dari satu ya itu. Jadi yang pertama kita sampaikan ke warga bahwasanya depo super sejati sudah bisa kita pergunakan sama dengan Pasir Tanjung. Mungkin seperti itu yang mungkin untuk dari saya cukup, teman-teman yang lain bisa menambahkan untuk yang lainnya. Silakan. Terima kasih. Sosialisasi ya berarti ya. Suka sejati ini kalau tadi saya pribadi juga sebenarnya tempatnya dekat, cuma aksesnya memang agak kecil, terus masuk ke dalam. Belum lagi kalau malam hari ya kita ke sana. Itu yang mungkin harus disampaikan ke warga juga. Minusnya ya. Ya, plus minusnya apa? Plus minusnya seperti itu. Terus juga penempatan gitu. Penempatan kan kita juga belum tahu ya. Karena mungkin belum ada warga Geraha ya. Sama sekali belum ada warga Geraha yang di sana Nawarin. Jadi kalau kita sampaikan juga, itu juga harus kita sampaikan juga ke warga gitu. Ya nggak apa-apa, nanti responnya kan tergantung mereka. Apakah mereka akan ke Pasir Tanjung atau ke Sukasejati. Tapi plus minusnya kita sampaikan, termasuk lokasi sama biaya tadi ya, itu juga harus kita sampaikan juga. Meskipun di Rukem kan mencukupi ya, harusnya mencukupi juga. Kalau pendapat saya pribadi ya, bukan ini, tapi lebih condong ke Pasir Tanjung. Secara akses itu lebih mudah, dan lokasinya lebih tertata, rapi kayak gitu. Tapi ya semuanya nanti tergantung ke warga. Bagaimana cara kita menyampaikan saja, nanti kondisinya jangan kita tambah-tambahin, jangan kita kurang-kurangnya, emang kondisinya seperti itu yang ada. Ya itu aja. Dari pandangan survei tadi, hasil real lapangan memang tempatnya adem dan baguslah kalau buat di musim-musim panas kita seperti di Pasir Tanjung. Tapi untuk kekurangannya memang akses masuknya yang kurang mendukung, karena mungkin masih sedikitnya bisa, belum dikenal juga bisa. Tapi kalau mau mengarahkan ke warga kita, bagusnya dikasih selebaran lagi dan ada penjelasan internal RT. Itu saja saat ini penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat Pak Imam, monggo pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya nggak banyak sesuai kesepakatan yang di mana lagi rapat di 9 Batu Layang ya. Ingat kalau jalan-jalan Batu Apung. intinya gitu,
kalau kubur di mana aja yang penting ditempatkan. Prinsipnya dikasih kesempatan warga yang mau pulang kampung, mau di Ya. Pasir Tanjung, mau di Sukasejati. Kalau pilihan Sukasejati, saya pasrahin sama pengurus RW aja. Kalau dari saya, mau itu tempatnya, jalannya, aksesnya, yang penting dia layak dikuburkannya secara syariat dan yang lain sebagainya. Karena kembali kalau jauh dekat, kalau orang niatnya nggak mau ziarah, nggak bakal ziarah. Jauh dekat dia nggak mau doain, ya nggak bakal doain. Jadi yang penting dia layak. Yang sampai meninggal di hanyutin di Kali Cikarang, nah itu aja. Ya, siap. Oke, makasih Pak Imam. Di RT 5. Pendapat apa dari rekan-rekan yang sudah disampaikan ya, secara pribadi saya juga pendapat ya, dengan lokasi yang baru saja kita survei, mungkin dari segi akses ataupun jarak tempuh lebih dekat ke Sukasejati ya. Dari lokasi ataupun tanahnya juga kelihatannya juga lebih enak digali, jadi gampang digali di daerah Sukasejati daripada di Pasir Tanjung. Mungkin saran dari saya nanti untuk ke warga, yang pertama memang kita harus sosialisasi dulu, terus kembalikan lagi ke Sohibul Musibah ya, mau dibawa pulang kampung ataupun di mana, di Sukasejati ataupun di Pasir Tanjung. Yang tambahnya juga yang di Pasir Tanjung kita juga harus punya akses kontak person untuk yang pengurus, terutama yang di Sukasejati, karena yang di Pasir Tanjung kita udah punya ya. Jadi suatu waktu ada kejadian, kita langsung bisa action. Kalaupun yang terdekat, oke, kita bisa arahin yang terdekat. Kalaupun yang di Pasir Tanjung, kita juga udah siap gitu. Mungkin itu yang dari saya, dari T5. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, apresiasi, ini kita on schedule ya, cakep. Saya pun pengen ngikutin nih, mungkin bisa diterapin di perusahaan segala macam. Ini on schedule dari waktu, tidak ada yang tertinggal. Ada 2 teman kita yang tidak bisa, tapi alhamdulillah ada perwakilan. Untuk jalan, tadi saya merasakan keenakan ya, naik naik motor baru enak gitu kan, bonceng, dan itu saya pikir nggak ada masalah dengan jalan ya. Cuman kalau untuk kenyamanan memang berbeda dengan yang di Pasir Tanjung, tapi alhamdulillah kita punya 2 pilihan untuk pemakaman daripada jenazah. Terkait dari yang plus minusnya mungkin nanti bisa disampaikan oleh pengurus RW, sehingga pada saat nanti sosialisasi ke warga bahasanya sama. Terus yang jadi catatan, karena ini adalah lingkupnya jangka panjang, jadi perlu meyakinkan juga ke warga bagaimana tentang status makam itu sendiri di tahun-tahun ke depan. Jadi mungkin kalaupun di sini belum ada tertulis, ya kita bikin aja perjanjian tertulis khusus untuk geraha aja dulu. Kalau misalkan belum ada seperti di Pasir Tanjung, minimal kita ada catatan tertulis tentang perjanjian ataupun peraturan yang diterapkan untuk jenazah yang dimakamkan di sana. Khawatirnya nanti kedepannya ada perubahan, kita nggak punya tertulisnya seperti itu. Mungkin dari saya itu aja, apresiasi. Jadi kita ada 3 pilihan, Pasir Tanjung, yang kedua di Sukasejati, yang ketiga dibawa ke rumah ke kampung halaman seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dari RT 8 sebenarnya menggarisbawahi dari saran dan pendapat dari RT-RT yang lain. Dia cuma tambahan sedikit. Jadi mungkin dokumentasi nanti coba dikasih. Belum tentu tuh semua banyak yang tahu di
kondisi pemakaman ini gitu kan. Jadi dikasih dokumentasi ini seperti ini. Tapi memang kalau secara administrasi dan tata kelolanya emang bagus di Pasir Tanjung. Karena mungkin di sini belum ditata terkelola itu tadi. Jadi menggarisbawahi juga pendapat dari RT 6 yang termasuk kembalikan ke warga nanti. Yang intinya bisa lah warga itu mau pilih di Pasir Tanjung atau di Sukasejati. Jadi kita kembalikan ke warga yang kena musibah. Kita kan sifatnya hanya membantu menjembatani gitu kan. Saya kira itu enggak banyak. Syukur-syukur nanti kita kalau ada pemakaman malam ya minimal dari Geraha sendiri itu ada lampu, support lampu untuk itunya. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih ke RW yang sudah fasilitasi dan juga mungkin hidangan dan lain-lainnya, dan juga terima kasih ke rekan-rekan RT dan pengurus lainnya. Mungkin dari RT 9 sudah cukup banyak ya disampaikan dari RT 1 sampai dengan RT 8. Pada intinya sama, ini kan sebuah pilihan ya, kan artinya nanti kalau waktu ada musibah ya kita tinggal menawarkan ke warga kita yang tadi ada 3, ada ke pulang kampung kah, ke Pasir Tanjung kah, ataukah ke Sukasejati. Adapun dari hasil survei tadi yang di Sukasejati, mungkin yang pertama dari akses. Kalau secara pribadi saya sih aksesnya nggak jadi masalah, karena satu ya tadi cukup dekat, dan juga secara jalan pun sebenarnya nggak jadi masalah, karena pada waktu kita ada musibah kan bisa dikondisikan lah masalah jalan mah. Yang tadi Pak berangkat kan nggak bisa simpangan tuh, berarti kan bisa aja kita di los dulu ataupun tutup dulu, itu tinggal teknisnya aja. Terus kedua terkait dengan lokasi di sana, memang kalau kita bandingkan dengan Pasir Tanjung pasti udah jauh berbeda, karena mungkin di sana kan udah duluan ataupun udah terkelola dengan baik. Ya tinggal di sini pun kita sebenarnya jangan khawatir, kalau namanya pemakaman punya daerah atau punya Pemda itu pasti kedepannya akan ada progresnya. Tinggal nanti kan mungkin kalau ada warga kita yang ke sana kan kita tinggal menyiapkan aspirasi. Mungkin untuk perbaikan di sana menggunakan dari dana dari Pemda tersebut. Sebagai contoh, mungkin saya di Jati Asih di Mertua dulu waktu mertua saya meninggal masih berantakan, sekarang udah dibangun cukup bagus, ada masjidnya, ada ini dan lain-lainnya. Saya yakin ini pun nanti kedepannya mungkin 10 tahun yang akan datang ataupun tahun kapan pasti akan menjadi prioritas ataupun akan dikelola oleh Pemda ya. Terus untuk selanjutnya terkait dengan tadi masukan dari Pak Jana, mungkin kita juga butuh kontak dari pengurus di sana. Kita pun belum tahu nih, kalau di Pasir Tanjung kan untuk biaya perawatan ada nih ataupun ada sertifikatnya. Nah kalau yang di sini bagaimana? Apakah memang dia juga ngeluarin namanya sertifikat yang harus kita tebus? Kalau di sana kan per 5 tahun ya, mau perpanjang sekaligus untuk nebus biaya perawatan. Nah kalau di sini bagaimana? Mungkin tadi kalau biaya pada waktu kejadian kan udah ke-cover lah dengan nilai tadi dari sumbangan dari RW. Nah untuk kedepannya terkait dengan perawatan dan lain-lainnya itu bagaimana untuk yang di Sukasejati. Pada intinya kita jangan takut atau jangan khawatir, karena perumahan-perumahan tetangga kita udah banyak yang ke situ, termasuk teman saya yang di Pesona, di BCA ataupun di daerah kita lah sudah banyak yang dimakamkan di lokasi Sukasejati. Mungkin itu aja dari saya. Pada intinya dengan survei hari ini saya ucapkan terima kasih. Kedua pun ya kita bisa menjadi referensi ke warga, walaupun tadi nanti ada dokumentasi dan lain-lainnya untuk meyakinkan ataupun pada waktu sosialisasi kan kita juga butuh foto. Mungkin tadi nanti ada Pak RT 8, mungkin kita juga bagi foto-foto kondisinya, biar nanti ke warga pun kita menyampaikan, oh inilah kondisinya, kondisi pemakaman di Sukasejati. Masalah tempat dan lain-lainnya pada waktu posisi kan kita serahkan ke mereka, kan akan mereka yang akan ngatur. Jadi jangan takut tuh nanti saya kedapatan yang longsor. Saya yakin mereka pun udah mempertimbangkan hal tersebut. Saya yakin kan dikasih yang terbaik lah namanya buat yang musibah itu. Itu aja dari saya. Sekali lagi ucapan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak semuanya, perwakilan dari masing-masing RT yang sudah menyampaikan pandangannya ya pada hari ini sudah selesai survei. Baik dari akses jalan tadi saya tangkap ya, dari akses jalan memang masih ada yang jelek ya, yang jelek. Jadi itu nanti yang menjadi catatan kita, juga kita sampaikan nanti ke warga. Acaranya seperti nanti bisa kondisikan sama Pak Bitung mungkin seperti itu.